Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para alim ulama, para mukaddam, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, wabil khusus akhina Al-Ustaz Luqmanul Hakim dan juga Bapak Lurah Yudi, dan juga wabil khusus guru kita bersama Al-Ustaz Asep Hariri, Al-Ustaz Farlan. Mudah-mudahan para asatidz kita dipanjangin umur sama Allah, diberikan kesehatan, diijabah doanya, dimudahkan dakwahnya, terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para kesepuhan, para tokoh masyarakat, bil khusus Haji Awin, Abah Ece, Haji Maman, Pak Ray, Bapak Abdul Rahman, Muhammad Badawi, Al-Ustaz O'o Abdullah, Al-Ustaz Wawan, dan para ikhwan Thariqah At-Tijaniyah, dan juga masyarakat daripada kampung Kebon Jati Lebak yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini tercatat sebagai orang yang betul-betul cinta sama Nabi. Amin. Diwafatkan sebagai pecinta Nabi. Amin. Dikumpulkan nanti di akhirat dengan para pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang yang beruntung hidup di akhir zaman ini, di zaman di mana kita ini berlumuran dengan dosa, adalah orang yang beruntung, orang yang dipilih sama Allah, punya hati cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj ini tanda bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat disyukuri sama Rasulullah SAW, sangat disyukuri sama Nabi Muhammad SAW. Adapun Al-Fakir mengatakan cinta itu adalah rezeki, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang beliau ceritakan kepada Sayyidina Ali tentang sedikit kejadian Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu ibaratnya Pak, mondoknya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu satu malam mondok, cuman gurunya langsung Allah. Allah. Oleh karena itu mondoknya sebentar, ya, tapi langsung lulus. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Allamani Rabbi yauma u'rija biya uluman syatta. Mengajarkan kepada saya, kata Rasulullah SAW, Tuhan saya, ketika aku mi'raj uluman, semua ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada satu makhluk pun, baik di dunia maupun di akhirat, yang lebih alim daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara tentang hadis Isra Mi'raj, Sayyidina Ali bertanya di dalam kitab Alamul Juhal, nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mimma khuliqta? Wahai Rasul, engkau diciptakan dari apa, wahai Rasulullah SAW? Bertanya Sayyidina Ali karena takjub, karena salut, karena heran.
Kok ada makhluk seistimewa Nabi Muhammad SAW? Dibilang manusia, nggak ada manusia kayak begitu. Nggak ada manusia kayak begitu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Qala ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah SAW, Sa'altu Rabbal Izzah yawma u'rija biya. Waktu Mi'raj pun aku nanya kepada Allah. Aku pun nanya kepada Allah, aku pun heran. Aku ini apa sebetulnya, diciptakan dari apa? Dibilang manusia, kira-kira ada nggak manusia kayak Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Contoh, keringat. Kita udah tahu keringatnya Rasulullah SAW baunya harumnya seperti apa? Lebih harum daripada toko minyak wangi, Pak. Lebih harum dari toko minyak wangi. Masa ada manusia yang keringatnya harum? Bahkan di dalam Nurul Absar atau Al-Wafa, Al-Fakir pernah baca dulu, lupa, di salah satu kitab dua ini, ada satu riwayat, ada seorang bapak, sahabat, datang ke Rasulullah SAW mau menikahkan anaknya, minta doa. Ya Rasul, doakan saya, sebentar lagi mau nikahkan putri saya. Sama Rasulullah SAW disuruh balik lagi besok waktu siang. Balik lagi Pak, besok waktu siang. Kenapa? Karena Rasul tidak punya apa-apa untuk dikasih, untuk kado. Akhirnya balik lagi besok siangnya. Kenapa disuruhnya siang? Karena rumahnya Rasulullah SAW itu sempit. Tingginya itu dari bawah ke atas cuma 2 meter. Ruang tamunya lebarnya 1,5 meter kali 4 kalau nggak salah, 1,5 meter. Jadi rapet banget. Datang, disuruh bawa karurah, disuruh bawa botol. Bawa botol lah ini bapak besok. Diajak ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa disuruh datangnya habis zuhur? Karena waktu itu panas. Kalau panas keringetan. Sambil ngobrol, Nabi Muhammad SAW diambil keringetnya, ditaruh di botol. Sambil diajak ngobrol ini orang. Sampai dilihat sudah banyak, baru ditutup. Pak, mohon maaf, saya tidak punya apa-apa buat kasih kado untuk putrinya. Saya cuma punya minyak wangi, keringet saya ini. Tapi insya Allah manfaat, kata Rasulullah SAW. Ini kasihkan ke putrinya. Kalau mau ketemu sama suaminya, dipakai ini. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu kalau mau pakai minyak wangi itu harusnya mau ketemu suami. Dan Rasul juga bersabda, waktu Mi'raj uritu binnar, aku dikasih lihat neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitu aksar ahliha an-nisa. Aku lihat penduduk neraka kebanyakan kok perempuan, tapi nggak ada di sini kayaknya. Amin. Amin. Ibu-ibu udah mulai siap-siap tersinggung ini. Tapi ini hadis loh Bu. Ayat furna ya Rasulullah, apa bimada ya Rasulullah SAW? Dengan apa kok wanita lebih banyak di neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Yakfurn, mereka kufur. Ayat furna Allah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala la. Kata Rasulullah, bal yakfurna al-ashir, mereka kufur kepada suami mereka masing-masing. Dengan apa mereka kufur? Min kasrati tabarruj, dengan banyaknya tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu dandan, bersolek, pakai minyak wangi, tapi mau ketemu orang. Itu yang bikin perempuan masuk neraka, Bu. Jadi dandan itu hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Kapan wajib? Kalau suami nyuruh, hukumnya wajib. Sunnah kalau niat nyenengin suami. Haram kalau niat nyenengin tetangga, Bu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin ya Rabbal. Banyak sahabat yang dapat keringatnya Nabi SAW, tapi mereka minta. Satu ini beda. Satu ini Rasul yang ngasih. Rasulullah SAW yang ngasih. Karena Rasul yang ngasih, kayak Mi'raj kan Rasul, Allah yang manggil, Allah yang mau. Sebetulnya Nabi Musa juga Mi'raj, cuma di Bukit Tursina, tapi dia minta. Mungkinnya lebih istimewa Rasulullah SAW. Begitu juga minyak wangi ini, keringat ini lebih istimewa daripada keringat yang lain karena Rasul yang ngasih. Itu sampai di kitab disebutkan, itu keluarga sampai dijuluki keluarga yang harum baunya. Kenapa? Karena setiap perempuan ini pakai itu keringat, satu kota Madinah bau harum.
Satu kota Madinah bau harum keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kira-kira orang kayak begini? Itu keringat. Contoh lagi di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, di situ disebutkan ada seorang wanita itu lisannya itu mulutnya tajam banget, nggak boleh ngelihat pemandangan janggal, langsung buka gosip, buka majelis gosip begitu. Ada ini kisah nyata juga. Cuman karena dia ada kemudian interaksi sama Rasulullah SAW dapat berkah. Mudah-mudahan yang di sini semua juga interaksi sama Nabi Muhammad SAW dapat berkah semua. Yang punya kebiasaan gosip mudah-mudahan pensiun. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan bu perempuan ini lewat di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Rasul lagi makan. Rasulullah SAW itu kalau makan duduknya deprok di bawah. Sunnah itu. Sunnah Rasulullah SAW. Duduknya kadang-kadang bersila kayak begini, ya. Kadang-kadang angkat kaki satu, kadang yang kanan, kadang yang kiri begitu. Duduknya di bawah. Dan Rasulullah SAW kalau yang dimakan itu rezekinya agak banyak, ukuran banyak buat Rasul satu piring itu udah banyak. Jadi satu piring itu kebetulan itu dapat makanannya daging laham. Beliau naruhnya di nampan. Makannya di ruang tamu, pintu dibuka. Kenapa? Mudah-mudahan ada yang lewat, bisa diajak makan bareng. Bisa diajak makan bareng. Karena Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah aja kan, beliau sholat itu ribuan rakaat di setiap rukunnya Ka'bah. Di setiap sudut Ka'bah itu sholat, kalau tidak salah 1000 rakaat. Akhirnya malaikat Jibril kasih tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, pahala sholatmu di rukun Ka'bah itu sama dengan kalau kamu ngejamu orang makan bareng katanya. Satu kali mungkinnya Nabi Ibrahim nggak mau makan kalau nggak bareng orang. Nah semua orang yang menghidangkan makanan di acara seperti ini hakikatnya ngasih untuk Rasulullah, ngasih untuk tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil dilupakan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul duduk di bawah lagi makan, yang lewat kebetulan ini biang gosip. Perempuan biang gosip, lemes kalau kata orang sana, orang Jerman. Ketus begitu. Apa kalau kata sini? Judes. Ngelihat Rasulullah SAW makan, duduk di bawah. Itu, lihat tuh, budak kalau makan emang begitu. Duduknya di bawah. Berani dia negur Nabi Muhammad SAW. Budak itu kalau bahasa Arabnya, kalau budak laki-laki, abid. Apa kata Rasulullah SAW? Ya memang saya seorang abid, tapi bukan budak maksudnya. Saya seorang hamba. Hamba dari Sang Pencipta yang Maha Mulia, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya adalah seorang hamba, maka saya makan sebagaimana makannya seorang hamba. Rasul mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi Rasul ngajak kita sunnah makan duduk di bawah itu untuk terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih sudah dikasih makan. Pernah nggak kita makan itu kita terima kasih sama Allah? Mungkin belum pernah. Tapi pernah nggak kita makan bukan dari Allah? Pernah nggak kita makan bukan dari pemberian Allah? Nggak pernah. Mungkinnya Syekh Ali Harazim. Saya punya waktu kira-kira lama nggak? Lama. Takut kelamaan. Lama. Yang ngantuk tidur aja kalau nggak malu. Kasih kode aja ya. Kalau kira-kira di dalam kitab Jawahirul Ma'ani Syekh Ali Harazim, hadis itu nanti saya teruskan. Lama nggak nih saya punya waktu jujur? Lama. Nanti diterusin beri. Syekh Ali Harazim mengatakan khairu ma yaktani alaihi al-'abdu fi hadzal dar al-iftiqar wa tadallulu baina yaday Allah. Sebaik-baik bekal hidup manusia di dunia ini, kata Syekh Ali Harazim, bekal hidup yang paling baik hidup di dunia ini kalau mau jadi orang yang sukses dunia,
sukses di akhirat dua hal. Pegang dua hal ini kata beliau. Apa? Al-iftiqaru, selalu merasa butuh kepada Allah yang pertama. Selalu merasa butuh kepada Allah. Kita kira-kira Pak butuh enggak sama Allah? Butuh apa enggak? Kapan kita butuh sama Allah? Tiap waktu kita butuh. Tapi kita pernah enggak nunjukkan kita butuh sama Allah? Pernah enggak kita nunjuk cari muka sama Allah? Pernah enggak? Gimana Beb cari muka sama Allah? Sujud itu cari muka sama Allah. Tahajud itu cari muka sama Allah. Contoh aja begini. Contohnya, Allah enggak pernah yukhliful mi'ad, enggak pernah melanggar janjinya. Allah berjanji menciptakan kita dengan rezeki kita. Pernah nggak kita nggak makan seharian? Allah nggak pernah menyia-nyiakan kita. Tapi kita begitu khianatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nih seandainya Pak Bu, ada orang kita tahu itu orang sayang sama kita, itu orang dermawan, kaya banget. Itu orang kayanya luar biasa, hartanya kagak habis-habis. Umpamanya dia punya harta satu negara dah. Terus kita tahu dia sayang sama kita. Kalau kita ketemu sama dia tuh dipanggil, sini, kamu perlu apa? Begitu. Sayang banget dia sama kita. Itu kira-kira kita kalau ketemu dia senang apa kagak? Kalau ketemu berduaan itu tambah betah apa kagak? Kalau ketemu berduaan kita banyak ngadu apa kagak? Banyak minta apa kagak? Bukankah yang seperti itu dan lebih daripada itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kaya apa kagak? Dan kalau Allah mencari kita itu Allah mau ngasih apa mau minta? Allah nyari kita mau ngasih apa mau minta? Mau ngasih. Terus kita kalau dicari sama Allah datengin apa kagak? Adam itu siapa yang manggil kita? Allah. Kalau Adam kita datang nyandar apa kagak? Berarti kita kan dusta sama Allah. Kita sedang mendustakan Allah Subhanahu. Itu tanda kita nggak merasa butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah bekal hidup seumur hidup. Seandainya ya ada orang bilang sama kita, Lim, saya Salim nama saya, kamu saya kasih uang, umpamanya saya kasih uang banyak begitu. Saya kasih uang umpamanya 1 miliar. Lim inti saya kasih uang 1 miliar. Saya cuma minta satu, jaga sholat inti 5 waktu berjamaah. Saya pasang CCTV untuk inti melaksanakannya. Kira-kira mau apa enggak? Mau apa enggak? Seumur hidup sholat berjamaah. Mau apa enggak? Terus apakah Allah punya pemberian kurang dari 1 miliar? Lebih Pak, anggota badan kita ini aja mahal Pak. Saya sering cerita kalau di Situbondo ada orang Bondowoso kecelakaan di Situbondo, mungkin udah tahu ceritanya. Saya sering cerita, yang udah tahu ya belaga aja, belaga belum tahu jadi pahala. Tapi ini cerita bahwa hikmah. Ada seorang konglomerat mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu pakai motor gede, orang Bondowoso di Situbondo motornya jatuh. Ketika motornya jatuh, kaca spionnya pecah masuk ke matanya, sampai tembus ke dalam. Semua lapisan matanya itu tembus. Pergi ke Surabaya, ke rumah sakit. Kata dokter di rumah sakit pas diperiksa, Pak, maaf mata Bapak sudah nggak bisa diselamatkan. Semua lapisannya sudah pecah. Semuanya sudah pecah. Terus gimana dok caranya saya biar bisa punya mata lagi? Kata dokternya, Pak, mata kagak ada pabriknya. Yang bisa bikin cuma satu, Allah Subhanahu. Berarti saya nggak ada harapan Pak buat punya mata. Ada. Kalau mau punya mata lagi, bisa punya harapan. Apa harapannya? Sampai beli dari orang yang masih hidup. Beli dari orang yang masih hidup. Akhirnya kata ini orang, karena dia orang kaya, datang pikiran sombongnya. Dia bilang, Pak, di sini kan rumah sakit, tempat orang butuh uang. Barangkali ada pasien yang lagi sakit, butuh biaya untuk pembiayaan. Ada pasiennya kan cuma butuh mata satu. Ada keluarganya atau pasiennya yang mau ngejual mata, saya beli 5 miliar. Saya beli matanya 5 miliar katanya. Baik. Kata dokternya begitu. Dan
Saya yakin sampai sekarang itu belum dapat. Nah, barangkali di sini ada yang mau jual. Mau enggak? Mau? 5 miliar loh. Banyak apa sedikit? Banyak banget kan? 5 miliar, nggak mau dijual? Sepakat? Sama. Saya juga nggak mau. Sekarang saya tanya lagi, kita punya mata dapat dari mana? Dari Allah. Apakah Allah banyak menuntut? Allah minta apa dari kita? Cuma disuruh sholat, Pak. Cuma disuruh sholat 5 waktu berjamaah biar diterima. Apakah itu berlebihan? Sepakat kita mata kita aja 5 miliar kita nggak jual. Mungkin 10 miliar juga kagak ada yang mau jual. Sepakat, betul kan? Berarti Allah dermawan apa enggak? Sayang enggak sama kita? Kita udah terima kasih belum? Sudah bersyukur belum? Borok-borok bersyukur, ngakuin aja kagak. Betul enggak? Pernah kita mengakui betul ya Allah dikasih mata? Coba bayangkan orang yang nggak punya mata. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama orang aja kita kasih duit 1 miliar, sholat 5 waktu seumur hidup berjamaah, kita mau. Kenapa sama Allah kok menolak? Sedangkan Allah sudah beri kita berapa triliun ini anggota badan kita. Betul apa betul? Jadikan ini introspeksi kita. Di malam Isra Mi'raj ini, kado terpenting adalah menjaga sholat 5 waktu. Kita semua takut masuk neraka, betul apa enggak? Ada yang mau masuk neraka? Enggak ada kan? Betul enggak ada? Yakin? Tapi pernah ninggal sholat enggak? Man taraka sholata muta'ammidan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba ismuhu fi babi jahannam. Siapa orang meninggalkan as-salata, 1 kali sholat 5 waktu, 1 kali pernah dia tinggalkan dengan sengaja-ngaja dia tinggal sholat 1 kali dengan sengaja, namanya sudah tercatat di pintu neraka Allah. Namanya sudah ada daftarnya di pintu neraka Allah. Selama belum kita qadha sholat kita nggak dihapus, Pak, nggak dihapus, Bu. Ini mungkin hikmah kita masih dikasih umur sama Allah. Mungkin masih ada sholat-sholat kita yang pernah kita tinggal yang belum kita qadha mumpung masih hidup. Hapus itu. Ingat sendiri berapa banyak nama kita di pintu neraka kira-kira. 1 sholat, 1 nama. Tinggal lagi, 1 lagi. Cukup kira-kira ini untuk bekal kita. Bekal kita. Ada seorang anak muda, hikmah, cari perhatian sama Nabi Muhammad SAW. Senang nyiramin wuduknya Nabi Muhammad SAW. Dulu nggak ada keran, jadi pakai ebrik, pakai ceret itu. Anak muda ini senang. Akhirnya kata Rasulullah SAW, salni. Ya gulam, salni. Hei anak muda, minta inti sama saya. Apa yang kamu mau minta? Ini dari Nabi SAW. Kira-kira kita kalau ditantang begitu sama Nabi minta apaan? 1, disuruhnya 1. Minta saya 1 perkara. Minta apa? Ya nggak jawab ya, takut jebakan ya. Ini anak muda, mumpung nih. Kalau Rasul nanya, berarti Allah yang suruh. Amhilni katanya. Kata ini anak muda, ya Rasul tolong kasih saya waktu sampai nanti sore. Saya mau jawab nanti sore. Istikharah, dia pikir apa permintaan yang paling penting. Akhirnya udah ketemu sama Rasulullah SAW. Ada wajah, ente udah ketemu? Gimana ya Rasulullah SAW? Apa? Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah SAW. Ya Rasul, permintaan saya ingin jadi tetanggamu di surga. Saya ingin jadi tetanggamu di surga. Mana alamak? Siapa yang ngajarin ente, nak? Masih muda kok pinter ente. Katanya enggak ada. Hati saya yang mengajarkan. Apa ente tidak punya permintaan yang lain? Kok berat permintaan ente? Kata Rasulullah. Apa nggak ada yang lain? Nggak ada ya Rasul. Cukup itu saja. Apa kata Rasulullah SAW? Sa'idni bi kasratis salat. Ya, permintaanmu akan saya kabulkan, tapi tolong saya dengan memperbanyak salat. Tolong saya dengan sempurnakan salat engkau. Ini udah Allah yang menawarkan lewat Nabi Muhammad SAW. Masih salat itu jadi kunci, Pak. Salat itu masih jadi kunci. Salat itu, ya,
Kalau ibaratnya kalau pintu surga itu pakai kartu, kartunya itu syahadat. Kartunya syahadat. Orang yang syahadat semuanya punya kartu untuk masuk pintu surga. Passwordnya tapinya sholat. Passwordnya sholat. Yang sholatnya bolong satu aja, itu passwordnya lupa satu. Kira-kira kalau password satu lupa, kebuka apa enggak itu pintu? Belum kebuka. Cara biar ingat, ya direbus di neraka. Biar ingat baru, oh iya ingat. Dan kalau udah masuk neraka minimal 2 tahun, 2000 tahun. Nggak usah cicipi. Mudah-mudahan kita semua ahli jannah. Hadis tadi dilanjut apa nggak usah? Lanjut. Bener. Lanjut. Ibu-ibu udah nggak jawab, udah enak sebetulnya. Lanjut ya. Insya Allah habis hadis itu nggak tahu ya lanjut apa enggak. Saya mau bilang cukup, nanti akhirnya saya lupa. Di hadis itu Rasulullah SAW, nah tadi orang perempuan tadi yang menghina Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan memang saya hamba dan saya makan seperti makannya hamba. Jadi Rasul saya duduk di bawah ketika makan ini untuk terima kasih kepada Allah. Hambamu terima kasih dapat rezeki Allah. Ini Habibuna Muhammad SAW makan duduk di bawah untuk terima kasih sama yang ngasih. Kita makan tidak habis kadang-kadang, apakah itu terima kasih namanya? Makan kita tidak habiskan itu apa terima kasih namanya? Berapa banyak orang yang kelaparan? Akhirnya kata Rasulullah SAW, karena yang lewat kebetulan ini orang, Rasul memang makan di luar cuma mau ngajak orang, tapi ini perempuan memang ajuzah, udah tua. Ini udah tua sudah, batu nisannya sudah hampir jadi. Sudah tua jadinya Rasulullah SAW ngajak, kuli ma'i, kata Rasulullah, ayo makan bareng sama saya. Ternyata mau Pak. Ini ibu-ibu nenek-nenek diajak makan sama Rasul mau, dan itu keberuntungannya dia. Sama Rasul diambilkan dendengnya, mau disuapin sama Nabi Muhammad SAW, ini ajuzah. Ketika mau disuapin, ini dapat hidayah. Tiba-tiba ngucap ini orang perempuan, saya mau makan, tapi bukan yang dari nampan. Saya mau makan yang sudah ada di lisanmu, kata ini perempuan. Interaksi sebentar sama Nabi Muhammad SAW, dapat hidayah ini perempuan. Sama Rasul SAW diambil, dikasih. Ada resnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak manusia kayak begitu? Kayak begitunya contohnya nih, ada nggak kita mau makan makanan yang udah di mulutnya orang? Ibu-ibu sayang suami? Betul sayang? Kalau suami makan dilepeh dikasih mau apa enggak? Sama bu, bapaknya juga nggak mau. Tapi inilah bedanya Nabi Muhammad SAW. Kalau bekasnya Rasulullah SAW, jangan lagi mu'min mu'minah, jangan lagi orang beriman, orang fajir, orang fasik, ahli maksiat kayak begini, minta bekasnya Nabi Muhammad SAW. Ini daging loh, bekas digigit, bekas digigit. Di situ ruwat mengatakan, periwayat mengatakan mulai air liur mulia Nabi Muhammad SAW masuk ke lisan wanita ini. Lisan wanita ini tidak pernah berkata yang kotor, tidak pernah lagi apa tadi katanya judes, nggak pernah lagi berkata yang buruk, nggak pernah. Kalau nggak berkata yang buruk berarti apa yang keluar dari sana ibadah kepada Allah Subhanahu. Niat minum di maulid, ambil berkahnya Nabi Muhammad SAW. Barangkali air minum kita kesentuh tangan mulianya Rasulullah SAW. Biar kebiasaan buruk kita diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang nggak mungkin buat Rasulullah SAW. Ada hakun min Rabbina. Ini hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan sebanyak-banyaknya niat baik ketika kita menjadi tetamu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan, Rasul bertanya ketika Mi'raj kepada Allah, Sa'altu Rabbal Izzah. Apa pertanyaannya? Ilahi mimma khalaqtani. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari apa ya Allah? Kok aku rasanya kagak sama dengan yang lain? Enggak sama dengan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qala ya Muhammad SAW, Lamma nadartu ila bayadi safai nuri khalaqtuka biqudrati.
ketika aku memperhatikan kejernihan nur aku, ini Allah, belum ada makhluk, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala wahdu, belum ada makhluk, belum menciptakan apapun. Ketika kemudian mencermati kemurnian nurnya Allah, Allah ciptakanlah Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaan Allah dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Kabar gembiranya, dari nur ini baru ada tafara al-wujud, khalqan ba'da khalqin. Tapi nur inti ini yang akhirnya dipindahkan dari sulbi ke sulbi sampai lahirnya zat mulia Nabi Muhammad SAW. Nur ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis tersebut, wa qasamtu dzalika nur ila salasati aqsam, dan aku bagi tiga cahaya itu menjadi tiga. Aku bagi cahaya itu menjadi tiga bagian. Bagian pertama, khalaqtuka wa ala baitika minal qismil awal, kata Allah. Aku ciptakan Anda dan semua keluargamu dari bagian nur yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Mi'raj. Kemudian dari bagian nur yang kedua, wa khalaqtu ashabaka wa azwajaka minal qismis tsani, dan aku ciptakan semua sahabatmu, aku ciptakan semua istri-istrimu dari bagian nur yang nomor dua, dari bagian nur yang nomor dua. Kemudian yang ketiga, ini kabar gembira buat kita. Apa kata Allah? Wa khalaqtu kullaman ahabbakum minal qismis salis, dan aku ciptakan dari bagian nur yang nomor tiga semua orang yang wafat dalam keadaan mencintai kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang wafat dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai sahabat, mencintai ummahatil mukminin, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, hakikatnya orang tersebut diciptakan dari bagian nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin orang tersebut tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam kelanjutannya, basyiran lil muhibbin, kabar gembira Allah kepada kita para pecinta. Falamma kana yaumul qiyamah, kata Allah kepada Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat, wahai Nabi Muhammad SAW, ada kullu hasabin wa nasabin ila hasabihi wa nasabihi. Nanti di hari kiamat semua cabangan akan kembali kepada induknya, kata Allah. Kalian yang aku ciptakan dari nur aku adalah makhluk atau manusia pertama yang aku akan panggil. Wa adkhaltuka anta, dan aku masukkan engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala baitika, dan ahlul baitmu, wa ashabaka, dan sahabat-sahabatmu, wa azwajaka, dan istri-istrimu, wa kullaman ahabbakum, dan setiap orang yang wafat dalam keadaan mencintai kalian, jannati birahmati, kata Allah. Aku akan masukkan kalian bersama-sama surgaku dengan rahmat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk penjabaran daripada hadis yang ada di dalam kitab Ad-Dibai, sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sepertiga pertama umat Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Manhum, siapa mereka? Ini diperinci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah Rasulullah SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, ahlul bait Nabi Muhammad SAW, ummahatil mukminin, para istri Nabi Muhammad SAW, dan para pecinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jadi pecintanya Nabi Muhammad SAW. Tadi Pak Dewan sudah menerangkan tentang salawat Fatih. Itu penting, Bu. Kira-kira udah hafal semua apa belum? Udah ngamalin apa belum? Yang bilang hafal lebih banyak, pas bilang ngamalin lebih sedikit. Penting, Bu, itu untuk diamalkan, karena Rasulullah paling senang sama hadiah itu. Kita semua nih ibaratnya kan punya makanan kedoyanan, benar apa kagak? Kita punya, ada makanan hidangan macam-macam. Ada yang kita paling doyan, ada yang kita doyan, ada yang kita kagak doyan. Kalau selawat semuanya Rasul doyan, tapi salawat kedoyanan, kesenangannya Nabi Muhammad SAW, kata beliau sendiri adalah salawat bohong orang yang aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tapi menolak salawat Fatih, dusta cintanya dia. Dusta cinta seseorang kepada Nabi SAW ketika mendengar salawat Fatih, diajak salawat Fatih, menolak nafsunya dia terhadap salawat ini, berarti dia belum cinta sama Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan setelah ini kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan jaga sholat 5 waktu. Kita buktikan cinta kita kepada Allah, kita buktikan syukur kita kepada Allah dengan jaga sholat 5 waktu kita. Kalau bisa sholat tahajud juga. Kenapa? Karena sholat tahajud itu waktunya kita berduaan sama yang maha dermawan, Allah Subhanahu. Kalau lagi berduaan, Allah sampai mengatakan kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail nama'ani. Bohong. Orang aku cinta sama ana bohong. Kalau malam malah tidur, ana ditinggal kata Allah. Malam ana lagi cariin, mana itu saya mau kasih hadiah. Saya mau tanya perlunya apa? Tidur. Akhirnya dikasih enggak? Ya enggak. Dikasihnya ke tetangga yang sholat. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya ilmu yang sedikit. Dan mudah-mudahan kita terus menjadi pecinta. Hiduplah sebagai pecinta. Karena Rasulullah mulia karena cintanya. Dan kita mulia karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita hidup sebagai pecinta. Wafat sebagai pecinta. Dikumpulkan dengan para pecinta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqah lil khair lil khair wa anahum alaih wa faqina lil khair wa anna alaih. Allahumma asyurna fi zumrati abil faid tijani wa amiddana bi madadi hakmil awliya al-kitmani. Saya ajak baca salawat fatih bareng-bareng, mau apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang sopan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.